Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Agustus 2025 dengan judul Rumah Sakit untuk Orang Berdosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami, terlebih hamba yang membacakan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya takut dan benci terhadap rumah sakit. Saya mengenal mereka terlalu dekat. Sebagai seorang anak penderita asma parah di California yang berkabut, saya mengunjungi ruangan unit gawat darurat di rumah sakit State Francis secara rutin. Sampai-sampai saya dan para perawat saling menyapa dengan nama satu sama lainnya. Saya bahkan memilih untuk melahirkan kedua anak saya di rumah. Jadi ketika saya baru-baru ini memeriksakan diri ke pusat medis setempat untuk menjalani operasi rawat jalan, itu dilalui dengan banyak keluh kesah dan ragu-ragu bercampur takut. Dokter anestesi bertanya, apakah saya punya pertanyaan? Ya, benar, saya meringis. Saat seorang mahasiswa keperawatan bergulat dengan jarum infus seukuran kait rajutan ke pembuluh darah saya. Saya tidak merokok atau minum alkohol atau makan daging, dan berat badan saya hanya 108 pon. Dan saya sangat tidak menyukai obat, jadi mungkin semakin sedikit obat yang saya dapatkan semakin baik. Dia menjawab dengan serius, saya mengerti. Dan sebelum saya bisa menolak, dia sudah menuangkan isi spuit yang tampak besar itu ke dalam jarum. Apa itu tadi? Saya bertanya dengan khawatir. Hanya sedikit obat anti cemas. Dia menenangkan. Saat kepala saya mulai terasa hangat dan lembek serta ruangan menjadi terasa goyah, semua teori konspirasi yang telah saya tolak selama bertahun-tahun mengambil kemungkinan-kemungkinan baru yang menyeramkan. Pemikiran semi-rasional terakhir saya adalah mereka belum menudurkan saya. Saya masih bisa melarikan diri. Saya sering mendengar dikatakan bahwa gereja bukanlah tempat berkumpul orang-orang kudus, melainkan rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Saya selalu menghargai analogi itu. Betapa benar bahwa masing-masing dari kita
memasuki persekutuan gereja yang rusak secara moral dan emosional, bahkan sakit dengan cara tertentu. Betapa tidak berhaknya kita memandang rendah sesama pasien karena kekurangan mereka berbeda dengan kekurangan kita. Di sisi lain, saya juga berpikir bahwa jika gereja itu seperti rumah sakit, tidak semua orang bisa menjadi pasien, setidaknya tidak setiap saat. Betapa bersyukur saya bahwa ada orang-orang di rumah sakit itu yang sehat dan mampu. Betapa menghiburnya melihat perawat saya duduk dengan setia di samping saya, berpakaian baik dan dalam keadaan waras, dengan spons di atas tongkat untuk memuaskan rasa haus saya, bibir saya yang kering. Saya senang gereja menjadi tempat yang lebih aman bagi jiwa-jiwa yang terluka. Senang rasanya merasakan dinginnya penolakan secara legisme digantikan oleh kehangatan rohani dan kejujuran emosional. Saya harap kita tidak berhenti sejenak dalam perjalanan menuju pemulihan. Tuhan, bantulah saya untuk menjadi penyembuh jiwa-jiwa yang terluka dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.